Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu di pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini kita belajar bagaimana ada inspirasi yang akan diberitahukan kepada kita melalui kesehatan menyeluruh sesuai dengan prinsip yang ada di Eden. Sehingga kita dapat belajar bagaimana kita menjaga kesehatan kita seperti bagaimana Tuhan ingin untuk kita menjaga Eden itu. Jadi pelajaran di sini juga memberikan kita beberapa poin penting untuk kita belajar. Yang pertama adalah perubahan pola hidup yang akan menjadi kehidupan yang baik untuk kehidupan kita di masa-masa mendatang, dan juga kekuatan harian untuk merangkul fisik, mental, dan spiritual kita untuk kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan juga memotivasi kita, memberikan inspirasi dan juga dorongan kepada kita untuk kita belajar mengenal akan pencipta kita. Karena dengan kita belajar untuk mengenal pencipta kita dengan motivasi, inspirasi, dan juga dorongan, maka kita akan memiliki wawasan yang luas dan menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi inilah yang harus kita pelajari. Inilah yang harus menjadi fondasi utama kita untuk kita mengenal akan Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan kita prinsip yang ada di Eden, kita harus jadikan melalui menjaga tubuh kita masing-masing. Jadi pelajaran kita kali ini judulnya adalah waktu pelukan Tuhan. Ayat intinya terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Makan siang telah berakhir. Mikael, anak saya yang masih balita, mengumumkan dengan sungguh-sungguh, kemudian memuntahkan makaroni serta keju ke seluruh penjuru kursi dan lantai. Ini pasti waktunya tidur siang. Saya sudah bersamanya di kursi goyang. Dia meringkuk di leher saya dan meletakkan kepalanya di bahu saya. Saya melanjutkan dengan menceritakan kepadanya sebuah kisah tentang Tuhan Bapa Surgawi kita yang menciptakan dunia yang indah bagi kita. Saya berbicara tentang hari-hari penciptaan, tentang bagaimana Tuhan menciptakan hangatnya sinar matahari yang ia nikmati, dengan lembut, rerumputan hijau, dan bunga-bunga indah dengan segala waktu yang bisa dibayangkan. Lalu Tuhan menyadari bahwa lautan juga membutuhkan taman bunga. Jadi dia menciptakan terumbu karang yang sangat indah. Baik, kalau kita melihat contoh ini, pada saat kita membacanya mungkin kita bertanya-tanya apa maksud dari pelajaran ini. Kalau kita melihat ini menceritakan tentang seorang anak yang berada di dalam pelukan bapaknya. Sehingga dia pada saat dia selesai makan dan waktunya untuk tidur siang, dia melakukan hal-hal yang aneh yang orang tuanya sendiri menyadari bahwa itu berarti sudah saatnya untuk tidur siang. Begitupun kehidupan kita dengan Tuhan. Seringkali Tuhan melihat kita sudah merasa menyimpang darinya, Tuhan mau mengingatkan kita lagi. Dia mau untuk kita datang di dalam pelukan Dia, untuk kita belajar bersandar kepadanya, untuk kita berserah kepadanya, supaya kita bisa memiliki kesenangan. Kita boleh mendengarkan cerita-cerita yang membuat kita untuk bertumbuh melalui iman kita. Seperti yang kita lihat di sini bahwa lihatlah betapa besar kasih karunia Bapa kita sehingga kita disebut anak-anak Tuhan. Meskipun kita melakukan pemberontakan terus-menerus, tetapi Dia terus memberikan kita karunia itu untuk kita terima, untuk kita bisa menikmati akan karunia itu. Tetapi lihatlah bahwa kita harus bisa menjaga akan karunia itu yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Karena pada saat kita terus-menerus tidak menghargai akan karunia itu, maka lama-kelamaan karunia itu akan memudar dan kita tidak akan mendapatkannya lagi. Jadi pelukan Tuhan sangat menunggu kita untuk datang. Tetapi apakah kita siap untuk datang? Mungkin seringkali kita bertanya-tanya, apakah saya siap untuk sampai di titik sana? Mungkin kita menginginkan di awal, tetapi proses perjalanannya seringkali membawa kita untuk memiliki adanya hal kecewa, adanya hal kesendirian, tetapi itulah yang harus kita hadapi untuk kita lebih kuat. Pada saat kita kuat, kita sendiri dapat menikmati hasil yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi contoh dari Mikael ini membuat kita untuk kita belajar bahwa seorang ayah dapat memeluk akan anaknya dan menceritakan kisah kebenaran untuk dia bisa tertidur nyenyak. Begitupun kehidupan kita bersama dengan pencipta kita. Kita diberikan pelajaran ini untuk kita belajar bahwa dengan kita datang kepadanya, kita akan memiliki pelukan Tuhan yang sempurna itu. Kita akan merasakan bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan sangat memiliki kenyamanan yang erat. Tetapi apa yang harus kita jalani? Mungkin prosesnya tidak gampang, prosesnya juga tidak cepat, tidak terlalu lama.
tetapi itulah proses yang akan kita alami bersama-sama pada saat kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat contoh ini juga, maka dia menceritakan bagaimana penciptaan, bagaimana segala sesuatu yang indah Tuhan jadikan untuk manusia lihat ini, diceritakan kepada anaknya supaya anaknya juga bisa mendengarkan cerita ini. Tuhan pada saat kita datang kepada dia akan menunjukkan kita hal-hal yang menakjubkan untuk kita dapat melihat, untuk kita dapat pandang bahwa memang Tuhan sangat luar biasa dengan karunia yang dia sudah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mikael mengangkat kepala kecil yang mengantuk untuk menunjukkan kegembiraan kecil saat saya mengatakan kepadanya, Tuhan menciptakan anjing. Saya memberitahu Mikael bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan semuanya sempurna. Pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Saya menjelaskan kepada Mikael bahwa Tuhan tidak beristirahat karena dia membutuhkannya. Bagaimanapun dia maha kuasa dan dia tidak perlu istirahat atau tidur. Lalu tiba-tiba saya menghentikan cerita bagaimana saya akan menjelaskan hari Sabat kepada anak saya yang berumur 14 tahun yang sedang mengantuk. Baik, pelajaran-pelajaran ini menceritakan bahwa kita dapat belajar seperti apa yang dirasakan oleh Mikael ini. Dia meskipun tersayup-sayup tidurnya, tetapi dia mendengarkan cerita yang dibisikkan atau diceritakan oleh bapaknya. Dia merasa gembira pada saat ayahnya mengatakan bahwa Tuhan saja menciptakan makhluk hidup seperti anjing. Jadi dia dengan mendengarkan itu dia merasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mau menjadikan segala sesuatu untuk kesenangannya dia juga. Dan juga di sini dikatakan bahwa saya memberitahu Mikael bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan semuanya sempurna. Seringkali cerita ini kita sudah dengar bahwa Tuhan menjadikan semuanya sempurna. Tetapi apa yang kita rasakan pada saat kita tumbuh dewasa, kita merasa bahwa kehidupan seperti ini saja masa sempurna. Inilah pertanyaan-pertanyaan sebagai umat yang kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat orang yang percaya benar-benar kepada Tuhan, dia melihat bahwa tubuhnya sehat saja sudah sangat sempurna. Tetapi dia harus berlatih untuk menjaganya untuk terus sehat. Itulah yang menjadi satu kegembiraan untuk kehidupan kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Dan dia menjelaskan juga kepada anaknya bahwa Tuhan juga beristirahat pada hari ketujuh untuk menguduskan akan setiap apa yang dia sudah jadikan. Dia menjelaskan kepada Mikael bahwa Tuhan tidak beristirahat karena dia membutuhkannya. Tuhan kenapa tidak beristirahat pada Sabat? Karena dia mau menguduskan segala apa yang dia sudah jadikan. Dan dia ingin untuk menjadi contoh kepada setiap apa yang sudah diciptakan itu. Supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang sudah dia contohkan, apa yang sudah dia jadikan itu. Supaya semuanya dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mau untuk melakukannya. Kita sebagai manusia berdosa, kenapa kita tidak mau untuk melakukannya? Bagaimanapun dia Maha Kuasa dan dia tidak perlu istirahat atau tidur. Inilah yang diceritakan kepada anaknya. Tetapi pada saat dia ceritakan, anaknya mungkin sudah terlalu ngantuk dan sudah terlalu lelap. Maka dia menghentikan cerita itu. Dan dia bertanya lagi kepada dirinya, bagaimana bisa dia untuk menjelaskan hari Sabat kepada anaknya yang masih berumur 14 bulan yang sedang mengantuk. Jadi kalau kita dari kecil, kalau kita melihat contoh-contoh bahwa dari kecil anak itu dibisikkan hal yang baik, maka dia akan melakukan hal yang baik. Seperti yang Bapak ini menceritakan kebenaran kepada Mikael, maka dia akan besar juga akan memiliki karakter yang sudah dijadikan dari masih bayi itu. Dan juga dengan pelajaran ini, mungkin kita semua bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar dari yang kecil? Karena pada saat kita belajar dari kecil, maka itu akan tumbuh menjadi satu tabiat yang besar. Kita tidak merasa bahwa itu akan menjadi tabiat, tetapi pada saat kita menjalaninya terus-menerus, kita akan merasa bahwa itu adalah satu pertumbuhan yang sangat mulia untuk kehidupan kita. Mungkin Tuhan membantu saya menyelesaikan cerita ini. Begini Mikael, kata saya, Tuhan tidak perlu istirahat, tetapi dia tahu manusia perlu istirahat. Sama seperti anak laki-laki yang mengantuk perlu tidur siang. Orang-orang besar perlu istirahat dari segala urusan yang mereka lakukan sepanjang minggu. Jadi Tuhan membuat waktu istirahat dan istimewa dan yang tenang bagi semua orang. Dan sama seperti anak laki-laki membutuhkan ibu dan ayah mereka untuk menghabiskan waktu mereka bersama, berjalan-jalan bersama-sama, bercerita dan memeluk mereka. Tuhan tahu bahwa semua orang membutuhkan waktu pelukan yang khusus. Bahkan bagi orang dewasa sekalipun,
Sabat adalah waktu khusus bagi Tuhan untuk bersama umatnya yang dicintai dan memeluk kita. Akhirnya Mikael sudah tertidur lelap, jadi saya tidak tahu seberapa banyak yang dia dapat dari ceritanya. Tetapi saya mendapat sesuatu. Sebagai orang muda, saya pernah diperingatkan untuk tidak membawa Tuhan turun ke level saya. Saya perlu menjaga sedikit jarak sehingga dia ditakuti, dihormati, dan dikagumi. Namun dalam kisah penciptaan, tiba-tiba saya melihat Bapa Surgawi mengasihi anak-anaknya. Mulai dari sekarang, saya merasa saya akan selalu mengasosiasikan Sabat dengan waktu berpelukan. Terima kasih Bapa Surgawi atas hari Sabatmu. Baik, pelajaran ini sangat menarik ya. Menceritakan bahwa dia tidak bisa untuk memikirkan apa yang didengarkan oleh anaknya pada saat dia menceritakan, karena anaknya sudah hampir tertidur lelap. Tetapi dia berusaha untuk menceritakan itu dan dia percaya Tuhan akan memberitahukan kepada anak itu pada saat kalimat yang diutarakan oleh Bapa itu. Jadi kita belajar bahwa dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, sebenarnya itu penting untuk kehidupan kita. Tetapi kebanyakan pilihan kita, keinginan kita yang membawa kita untuk tidak mendengarkan akan kalimat-kalimat Tuhan. Pelajaran yang sangat menarik saya ambil di sini, dikatakan bahwa sebagai seorang anak muda, saya pernah diingatkan untuk tidak membawa Tuhan turun ke level saya. Yang artinya adalah pada saat kita sebagai orang muda, kita tidak boleh membawa Tuhan untuk turun ke level kita, untuk kita memikirkan sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kita harus bisa menjadi orang yang belajar mencintai pencipta kita, yang harus kita takuti dia, hormati dia, dan kagumi dia. Itulah yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Jangan kita dikatakan bahwa sahabat sejati berarti kita buat sebagai orang yang tidak ditakuti, orang yang tidak dihormati, atau orang yang tidak dikagumi sekalipun. Tetapi marilah kita belajar bagaimana kita mau untuk menjadikan Tuhan yang terutama dengan segala level itu. Jadi pada saat kita belajar untuk cinta Tuhan, maka Tuhan akan mencintai kita juga. Jadi marilah kita mencintai Dia dengan sepenuh hati untuk kita kenal apa Sabat sebenarnya. Dia Maha Kuasa yang mampu untuk tidak beristirahat dan menguruskannya, tetapi kita sebagai manusia kita perlu waktu untuk berhenti, untuk kita merasakan pelukan yang hangat, untuk kita berkumpul bersama keluarga, untuk kita berjalan bersama dengan keluarga, dan kita menceritakan setiap kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Inilah pelajaran yang kita rasakan, bahwa waktu Tuhan untuk berpelukan adalah waktu di mana kita sama-sama beristirahat, kita sama-sama berbicara tentang firman Tuhan, kita bisa menceritakan apa yang sudah kita rasakan selama 1 minggu pekerjaan kita, sehingga rasa syukur kita sajalah yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan ini kita belajar bahwa Tuhan sedang menunggu kita untuk kita dekat dan Dia memeluk kita. Tetapi kita harus lebih dekat kepada Dia supaya Dia memeluknya dengan dekapan yang sangat kuat. Jadi marilah kita belajar untuk dekat kepada Tuhan, karena pada saat kita dekat kepadanya bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi kebaikan untuk diri kita sendiri pun. Marilah kita dapat belajar cintai Tuhan terlebih dahulu dari kehidupan kita masing-masing. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.